Suatu hari di Tuscany, Italia, hiduplah seorang tukang kayu bernama Master Antonio. Master Antonio menemukan sebatang kayu ajaib berukuran sedang dan hendak membuatnya menjadi kaki meja. Namun, Master Antonio tidak tahu kalau kayu itu hidup dan bisa bicara. Hingga ketika dia mulai memahat, kayu itu berbicara kepadanya bahkan menangis kencang. Master Antonio kaget dan ketakutan. Ia menghentikan pahatannya dan berniat untuk menyingkirkan kayu itu. Tapi ia teringat tetangganya yang juga tukang kayu, Geppetto. Ia segera mendatangi rumah Geppetto, menyerahkan kayu ajaib itu, lalu pulang. Geppetto berencana untuk memahat kayu ajaib itu menjadi boneka kayu laki-laki dan mencari nafkah sebagai dalang boneka keliling. Dia pun mulai memahat kayu itu dengan teliti. Kayu ajaib itu terus bicara selama dipahat. Tapi Geppetto tidak takut seperti Master Antonio. Ia justru ikut berbicara dengan kayu itu. Setelah selesai, boneka kayu laki-laki itu dinamakan Pinocchio. Ia mengajari berbagai hal kepada Pinocchio. Mulai dari cara berbicara, berjalan dan berlari. Geppetto juga telah mendaftarkan Pinocchio untuk sekolah dan menyiapkan seragam hingga perlengkapannya. Pinocchio berjanji akan belajar dengan baik di sekolah. Keesokan paginya, saat Pinocchio berjalan menuju sekolahnya, ia melihat ada pertunjukan teater boneka yang sedang tampil. Pinocchio pun lupa akan janjinya bersekolah. Ia malah menjual buku-bukunya untuk membeli tiket pertunjukan. Ia sangat menyukai pertunjukan boneka, hingga boneka-boneka sang dalang di atas panggung memanggilnya untuk naik ke panggung. Awalnya memang baik-baik saja, namun penonton yang hadir malah meminta Pinocchio untuk terus melucu di atas panggung. Hal ini tentunya membuat dalang Mangiafuoco marah besar. Boneka-bonekanya tidak bisa tampil di panggung. Mangiafuoco akhirnya menahan dan membawa Pinocchio ke rumahnya. Saat akan menggunakan Pinocchio sebagai kayu bakar, Pinocchio memelas. Ia bercerita bahwa ayahnya adalah orang miskin dan hidup mereka sangat susah. Dan saat ini sang ayah pasti sedang menunggunya di rumah. Merasa iba, Mangiafuoco melepaskan Pinocchio. Ia memberikan 5 keping logam emas dan menyuruhnya segera pulang. Di perjalanannya menuju rumah, Pinocchio bertemu seekor rubah dan seekor kucing. Kedua hewan ini hendak mengambil koin emas Pinocchio. Mereka melakukan berbagai cara, mulai dari menjebak Pinocchio untuk membayar biaya makan malam di restoran, berpura-pura menjadi perampok dan mengikat Pinocchio di hutan, hingga akhirnya mempengaruhi Pinocchio untuk mengubur koinnya di hutan yang kemudian berhasil digali dan dibawa kabur oleh hewan-hewan itu. Saat terikat di hutan ia sempat ditolong oleh peri biru. Peri itu meminta Pinocchio untuk mengajak Geppetto tinggal bersama di pondok hutan. Pinocchio bergegas untuk menjemput Geppetto. Tetapi sebelum sampai ke rumah ia berusaha melaporkan si rubah dan kucing kepada Hakim Gorila karena telah menipunya. Hakim Gorila memang mengasihani keadaan Pinocchio, tapi Pinocchio juga bersalah karena terlalu bodoh hingga bisa diperdaya. Hakim pun memutuskan untuk menahan Pinocchio di penjara. Untungnya 4 bulan kemudian, Kaisar akan menggelar perayaan atas keberhasilan pasukannya mengalahkan musuh-musuh kota. Seluruh tawanan dibebaskan. Pinocchio pun kembali melanjutkan perjalanannya menjemput Geppetto. Pinocchio mendapat kabar bahwa Geppetto sedang membuat kapal di daerah pantai untuk mencari dirinya. Ia pun berjalan menuju pantai. Benar saja, Geppetto sedang mendorong kapalnya dan bersiap untuk berlayar. Pinocchio bergegas, namun Geppetto berlayar sangat cepat. Hingga tiba-tiba saja seekor ikan hiu menerjang kapal Geppetto dan membuatnya terlempar ke air. Pinocchio terus berenang mengejarnya, namun ikan hiu itu langsung menelan Geppetto. Pinocchio sangat sedih. Kondisinya yang kelelahan membuat ia tak sadarkan diri hingga terdampar di pulau asing. Seekor lumba-lumba menghampirinya dan menawarkan bantuan untuk membawanya ke Pulau Lebah Sibuk. Pulau ini berisi orang-orang yang giat bekerja setiap hari dan tidak kenal lelah. Sesampainya di pulau, Pinocchio melihat seorang wanita yang cukup tua sedang kesulitan membawa kendi.
Pinocchio pun menawarkan bantuan dan meminta tolong untuk diberikan makanan dan minuman sebagai imbalannya. Saat si wanita tua itu memberikan makanan dan minuman padanya, ia mengenalinya. Wanita tua itu adalah peri biru yang pernah menolongnya dulu. Peri biru menawarkan Pinocchio untuk tinggal di tempatnya dan akan merawat dirinya seperti anaknya sendiri. Tetapi Pinocchio harus berjanji bahwa ia akan menjadi anak yang baik, tidak nakal, dan rajin sekolah. Pinocchio setuju. Ia berjanji akan menjalankan permintaan peri biru. Keesokan harinya, Pinocchio berangkat ke sekolah. Ia rajin belajar dan berprestasi di sekolah. Peri biru akhirnya berkata pada Pinocchio, jika dalam setahun Pinocchio terus berprestasi dan menjadi anak yang baik, ia akan menjadi anak lelaki yang sesungguhnya. Waktu yang dinanti pun tiba, Pinocchio yang semakin baik dan berprestasi akan menjadi anak lelaki yang sesungguhnya esok hari. Peri biru meminta Pinocchio untuk mengundang teman-temannya agar bisa hadir di momen terpenting dirinya. Saat sedang berjalan menyampaikan undangan, ia bertemu dengan Candelawik, salah satu teman baiknya. Candelawik mengatakan kalau ia akan ke Toyland. Toyland adalah tempat di mana anak-anak tidak perlu susah-susah belajar dan bekerja. Setiap hari mereka hanya bermain dan tidur. Candelawik mengajak Pinocchio ikut bersamanya, dan Pinocchio pun setuju. Mereka berdua akhirnya berangkat ke Toyland dan berada di sana hingga 5 bulan. Selama di sana, mereka benar-benar hanya bermain. Hingga keesokan paginya, Pinocchio dan Candelawik terbangun dalam keadaan berubah menjadi keledai. Mereka pun dijual ke sirkus setempat. Pinocchio yang terbuat dari kayu sangat kesulitan mengikuti gerakan yang diarahkan oleh pelatih sirkus. Ia berulang kali melakukan kesalahan hingga membuat pelatih sirkus marah. Saat sirkus mengadakan pertunjukan, Pinocchio terjatuh. Ia kaget karena melihat kehadiran peri biru. Karena tingkahnya itu, ia pun dikuliti dan dilempar ke laut oleh sang pelatih sirkus. Saat berada di dalam laut, ia ternyata kembali ke wujud aslinya dan melihat hiu yang menelan Geppetto. Pinocchio pun berusaha agar ia bisa ditelan oleh hiu tersebut sehingga ia bisa memastikan keadaan Geppetto. Ikan hiu itu akhirnya menelan Pinocchio, dan benar saja, di dalam perut hiu itu ia bertemu kembali dengan Geppetto. Mereka berdua bersyukur bahwa keadaan mereka baik-baik saja. Mereka berdua memikirkan cara agar bisa keluar dengan selamat dari perut hiu. Dengan dibantu seekor ikan tuna, mereka berdua akhirnya bisa keluar dengan selamat dari perut ikan hiu. Pinocchio dan Geppetto segera berenang ke tepian. Mereka berkeliling untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka pun tiba di sebuah rumah kecil yang dihuni seekor belalang. Belalang mengizinkan mereka berdua untuk tinggal dan menetap di rumahnya. Selama tinggal di sana, Pinocchio bekerja sebagai petani. Berbulan-bulan ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan mengumpulkan sedikit tabungan untuk merawat Geppetto yang sedang sakit. Suatu hari ia berniat pergi ke kota untuk membeli baju. Di kota ia bertemu siput utusan peri biru, yang menyampaikan kalau peri biru sedang sakit dan membutuhkan uang. Mendengar berita itu, Pinocchio merasa sedih. Ia memberikan seluruh uangnya kepada siput agar diberikan kepada peri biru. Siput yang mendapatkan uang dari Pinocchio pun merasa gembira. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pinocchio lalu bergegas kembali ke Pulau Lebah Sibuk. Begitu juga dengan Pinocchio, ia pun bergegas kembali ke rumah belalang. Di malam hari, saat Pinocchio tertidur, ia bermimpi bertemu dengan peri biru. Di dalam mimpinya, peri biru datang menemuinya dan menciumnya. Pinocchio merasakan kehangatan yang berbeda. Saat pagi harinya, Pinocchio terbangun dan terkejut melihat kamarnya. Ia melihat ada setelan baju baru, sepatu bot, dan tas yang berisi 40 koin emas. Yang paling mengejutkan adalah, Pinocchio telah berubah menjadi anak lelaki seutuhnya dan Geppetto pulih dari sakitnya. Pinocchio bersyukur dan gembira, peri biru telah menepati janjinya.